Hai guys, balik lagi sama saya Kelvin. Apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian baik-baik aja dan bisa menjalani seluruh aktivitas dengan lancar. Di kesempatan kali ini saya bakalan buat video tentang apa nih? Tentang Marvel Legends lagi ya. Nah, di sini tuh saya udah punya beberapa Marvel Legends yang saya siapkan. Oke, jadi hari ini saya tuh mau membandingkan Marvel Legends ya. Jadi saya hari ini mau buat video perbandingan antara Marvel Legends yang zaman old ya. Zaman old ini tahun 2012 dan Marvel Legends yang zaman now ini tahun 2018 ya. Dan di sini itu saya ambil perbandingannya itu dari seri Avengers saja ya. Jadi biar gampang. Ini adalah Avengers yang seri yang pertama tahun 2012. Jadi udah 10 tahun lalu versus ini yang ada di sini Marvel Legends dari Infinity War yang lebih baru antara tahun 2017 sampai 2018. Kita hari ini bakal bandingkan antara dari detail, lalu dari artikulasi, aksesoris, dan apalagi ya, dan harganya ya, yang pasti, dan harganya di tahun sekarang ini berapa. Karena ya ini menarik banget menurut saya untuk dibahas. So langsung aja kita menuju ke tempat review dan kita bandingkan kedua Marvel Legends tersebut. Check this out. Nah guys, jadi ini adalah first impressionnya atau penampakan pertamanya dari Avengers yang zaman old, Marvel Legends Avengers yang zaman old dan yang lebih baru yang zaman now. Ini dari Avengers versi 2012 dan ini adalah dari Avengers Infinity War tahun 2017 sampai 2018 nih untuk tahun pembuatannya. So langsung aja kita lihat bareng-bareng, lebih detailnya kita bedah tuntas dari segi packaging, segi detail, aksesoris serta harganya di tahun sekarang ini. So langsung aja without any further ado, let's go guys. Nah, yang pertama kita bakalan bandingkan dari segi packaging atau boxnya guys. Nah, karena di sini saya beli mereka ini yang saya pajang di depan ini adalah barang loose atau barang tanpa box. Jadi saya kasih gambarnya aja ya. Ini sebelah kiri adalah contoh packaging dari Marvel Legends yang lama dan yang kanannya adalah contoh packaging yang default yang kita biasa lihat sekarang ya. Jadi bentuknya yang lebih baru seperti yang di kanan ini. Nah, kalau kalian bisa lihat beda ya jenis packagingnya atau jenis boxnya. Yang kiri itu lebih kayak dia dibalut dengan blister, dan yang kanannya atau yang lebih baru itu dia lebih kayak full box gitu. Nah guys, jadi kita bakalan bahas sekarang tentang perbandingan aksesoris yang didapat oleh tiap figurnya ya, Marvel Legends zaman old dan zaman now. Yang kita bahas pertama, kita bakalan bahas yang sebelah kiri dulu atau yang versi Avengers 2012 yang udah 10 tahun lalu ya. Ini kita dapat ini yang pertama. Ini adalah stand base, dan uniknya adalah kalau Marvel Legends zaman lama atau zaman old itu dia dapat stand base guys. Ini yang versi Avengers ya. Jadi yang Avengers dulu itu adalah eksklusif di Walmart ya, yang sesuai tadi di blisternya itu. Kita dapat ini tiap Avengers atau tiap karakter dapat stand base seperti ini. Oke, dan kakinya itu bisa dipasang di sini guys ya. Kakinya si karakternya bisa dipasang di sini, dan kalau kita lengkap 6-6-nya original 6 Avengers, kita bisa dapat base-nya ini bisa digabungin ya, contohnya seperti ini ya. Nah, base-nya itu bisa digabungin dan dia itu bisa dibuat lingkaran sehingga posenya kayak Avengers melingkari itu. Oke, jadi unik banget ya. Avengers zaman dulu itu dia dapat stand base seperti ini. Oke, lalu kedua aksesorisnya adalah senjata. Nah, ini adalah Mjolnir karena kita ambil Thor sebagai contoh ya, sebagai pembanding. Nah, ini dia detail Mjolnirnya tahun 2012. Wah, ini pun udah keren menurut saya ya. Dari efek weatheringnya, dari battle-nya, battle damage-nya ya. Lalu gripnya bisa kalian lihat. Gripnya pun dia udah dibentuk ya, nggak cuman kayak gagang polos itu, tapi dibentuk bahkan seininya juga, setalinya juga. Wah, keren banget. Tapi kalau saya amati ini emang Mjolnirnya lebih hitam ya warnanya daripada yang zaman sekarang. Ini saya ada pembanding. Ini dari Avengers Endgame yang punya Captain America ya, dia warnanya lebih terang. Oke, dan gripnya juga lebih detail nih kalau kita bisa lihat ya. Lebih rapi nih sculptnya. Tapi nggak masalah, ini untuk tahun 2012 sudah bagus banget sih guys. Oke, itu aja yang kita dapat dari Avengers 2012 Thor. Sedangkan kita coba lihat yang dari Infinity War, kita dapat dua nih ya, efek petir dan Stormbreaker. Kita lihat dulu nih, efek petirnya seperti ini, warnanya transparan biru.
Nah, ini ada spiralnya di ujungnya kalau kalian bisa lihat ya. Ini gunanya untuk dikaitkan ke Stormbreaker dan dia jadi kayak efek-efek petir gitu. Oke, nice one. Dan kalau yang versi baru ini dia nggak dapat stand base guys ya. Nah, sekarang kita ada Stormbreaker dan udah kelihatan banget detailnya ya. Wih, gila, keren sih. Kalau jujur aja kalau masalah detail dan sculpting pastinya Hasbro harus improve ya. Dan udah kelihatan memang perkembangannya cukup jauh nih dari yang detailnya dulu seperti ini jadi seperti ini. Itu udah improve yang bagus banget sih dari Hasbro. Oke. Nah, itu detail-detailnya udah jauh lebih kelihatan guys ya. Di grip-gripnya pun juga di sculpt ya dengan bagus banget. Nice. Nah, yang saya sayangkan adalah si yang baru ini dia nggak dapet stand base, padahal tuh kakinya juga ada lubangnya guys ya. Kalian bisa lihat ada lubangnya nih, tapi dia nggak dapet stand base. Nah, dia nggak dapet ininya guys, sayang banget ya. Saya nggak tahu kenapa yang baru udah nggak dikasih stand base, tapi ya itulah Marvel Legends. Yang penting dia sculptnya, detailnya udah improve banget nih. Sip. Nah, itu dia perbandingan tentang aksesorisnya. Sekarang kita lanjutin untuk perbandingan dari figurnya. Jadi untuk perbandingan figur yang pertama kita bakalan bandingkan head sculpt dari kedua figur ini. Seperti biasa yang kiri adalah yang zaman old dan yang kanan adalah Marvel Legends yang zaman now. Kita langsung aja lihat yang zaman old dulu guys. Kita minggirkan yang baru. Nah, ini dia head sculptnya ya. Ini tampak depan, tampak sampingnya dengan rambut khasnya Thor di Avengers pertama, masih blonde dan rambutnya masih panjang guys ya. Oke, ini brewok-brewoknya. Menurutku untuk di kelas atau di tahun 2012 yang dimana dia belum pakai teknologi face scan itu ya, itu udah bagus banget sih. Oke, bagus dan rapi. Sekarang kita bakalan coba lihat yang zaman now atau yang lebih baru nih. Nah, katanya Marvel Legends yang zaman baru, aku nggak tahu ya lebih tepatnya kapan, tapi harusnya si Infinity War ke atas itu sudah dia pakai face scan untuk buat sculpt di kepalanya. Nah, jadi kalau kalian lihat Marvel Legends dari versi Infinity War, Endgame atau setelahnya, itu mukanya pasti bakalan lebih mirip, lebih bagus karena dia udah pakai teknologi kayak face scanning gitu. Jadi bener-bener mirip sama pemeran aslinya. Kalau saya lihat sih semuanya bagus, nggak ada yang misspin juga. Nah, itu tadi adalah perbandingan tentang head sculptnya ya, zaman old versus zaman now. Sekarang kita bakalan masuk ke perbandingan selanjutnya, yaitu tentang keseluruhan figurnya ya. Dan kita bakalan pakai figur Iron Man untuk membandingkan guys. Let's go. Nah, sekarang kita bakalan bandingkan figurnya secara keseluruhan dan kita bakal pakai Iron Man untuk sebagai modelnya nih atau sebagai figur yang kita bakalan otak-atik. Nah, kita bisa lihat yang kiri ini adalah Mark 6 dari Avengers pertama dan ini adalah Mark 50 dari Avengers Infinity War. Dari armornya aja udah beda guys ya, dari marknya udah jauh banget 6/50. Oke, dan kita langsung aja lihat dulu dari yang ini guys, yang Mark 6 ini kelihatan banget kalau dia itu lebih pendek guys ya. Jadi proporsinya sama-sama 1/12, mereknya sama-sama Marvel Legends, tapi yang kiri atau yang dari 2012 ini dia lebih pendek guys. Bisa kalian lihat ya ukuran kepalanya. Kita langsung ukur aja coba ya. Marvel Legends Iron Man ini kalau yang versi Avengers Infinity War dia itu sekitar 16 cm. Sedangkan kalau yang versi Avengers biasa atau Avengers pertama dia itu sekitar 15,5 cm. Jadi terpaut setengah senti ya. Oke. Nah, sekarang kita bakalan fokus ke satu persatu. Kita mulai dari yang Mark 6-nya dulu ya. Nah, ini dia Mark 6-nya. Kita mulai dari upper body-nya dulu guys ya. Kita lihat keseluruhannya. Nah, ini tampak depannya, dia arc reactor-nya itu warnanya masih kasar banget ya. Dari antara gradasi biru ke putih itu masih kasar banget. Tapi untuk overall cat-nya dia cukup rapi guys. Kayak di sini ada aksen-aksen silver di bagian rusuknya, lalu ada aksen gold di bagian ini dadanya. Oke. Lalu dia ada garis-garisnya juga di warna silver. Ini cukup rapi guys ya.
jadi nggak ada cat yang belepotan lah. Untuk ini juga rapi, bagian emas dan silvernya kontras. Oke, kita lihat ke bagian belakangnya, ini juga rapi guys ya. Nah ini ada cat-cat ini, cuman ya ini karena kemakan usia juga mungkin ya, jadi ini warnanya agak pudar nih yang di sebelah sini. Oke, dan ini nggak bisa dibuka sama sekali, jadi paten. Oke, ini juga sculptnya di bagian lower backnya juga keren banget, ada kayak tulang-tulangnya gitu. Emang ciri khasnya Mark 6 kayak gini ya. Nah sekarang kita coba lihat ke shoulder padnya nih, ini bisa dibuka guys ya, keren banget bisa dibuka, karena dia kalau nggak dibuka dia terhalang nih, artikulasinya nggak bisa maksimal, makanya dia didesain seperti ini, flapnya ini bisa dibuka tutup atau ada artikulasinya. Nah itu dia. Lalu untuk ini tangannya, dia ada arc reactornya, repulsor. Nah di sebelah sini ya, warnanya gradasi biru dan putih. Oke, sebelah satunya mengepal aja sih. Nah itu untuk upper body. Sekarang kita coba lihat di lower bodinya nih. Lower bodinya Mark 6 ini juga tactical banget ya, jadi dia masih bulky gitu. Nah kalian lihat tuh detail-detail kakinya, lalu di belakangnya. Nah ini kalian lihat guys, dia udah double joint ya, dan ini di warnanya juga rapi, nggak ada yang bleber loh. Oke, dan ini bagian kaki-kakinya. Armornya sih cukup bagus ya, Mark 6 ini juga cukup ikonik. Nah ini bagian telapaknya seperti ini. Nah sekarang kita bakal bandingkan Mark 6 ini dengan Mark 50 dari Infinity War ya. Kita pinggirkan dulu yang Mark 6 nya. Nah ini dia udah kelihatan banget ya perbedaannya, jelas banget nih, apalagi dari upper body-nya, karena Mark 50 ini kalau di movie-nya udah pakai teknologi nano ya. Nah ini dia, catnya pun juga bagus, cuman untuk warna jujur aja saya kurang suka sih sama warnanya Mark 50 ini. Merahnya kayak merah banget gitu, dan kayak norak gitu sih merahnya ya. Kalian bisa bedakan lah warna merahnya Mark 50 dan Mark 6. Malah saya lebih suka merahnya warnanya Mark 6 ini. Oke, dan sebelah kirinya seperti ini penampakannya. Nah ini kalian bisa lihat sculpt di bagian punggungnya, ini keren banget, karena dia bener-bener ini ya kompleks guys ya, bentuk-bentuknya sculpt-nya ini bagus banget. Oke, nah ini bagian lengannya seperti ini, dan ini lengannya karena dia nano suit, dia lebih fleksibel lah artikulasinya, nggak perlu sampai dia buka-buka shoulder padnya. Nah dia lebih enak lah diartikulasikan, lebih simple. Oke, dan dalam-dalamnya seperti ini ya, detail juga sih, detail dan bagus sih, cuman warna merahnya aja yang agak ganggu. Nah ini bagian kakinya, lower bodinya seperti ini, bagian belakangnya seperti ini. Nah, dan dia di telapaknya juga biasa guys ya, cuman gini aja. Kalau telapaknya saya kalau lebih suka yang ini ya, yang Mark 6 ini lebih sculpting gitu loh ya. Ya keren aja sih kalau yang Mark 6 ini, lebih suka yang Mark 6 daripada yang Mark 50 kalau masalah telapak kakinya. Kalau yang versi nano ini mungkin lebih polos ya. Oke, itulah penampilan atau penampakan keseluruhan dari figurnya Iron Man Mark 50 dan Mark 6 ya. Tergantung sih kalian suka yang mana, tapi kalau dari segi detail ya seperti saya katakan tadi, makin lama pasti makin bagus untuk detailnya dari figur ini. Oke, sekarang kita bakalan pindah ke artikulasi guys. Nah guys, sekarang kita bakalan bahas tentang artikulasinya, dan kita bakal pakai figur Captain America untuk sebagai pembanding ya. Ya sengaja saya kasih beberapa karakter supaya kalian bisa lebih banyak melihat varian perbedaan antara Marvel Legends zaman now dan zaman oldnya. Oke, langsung aja kita mulai perbandingan. Kita bakal lihat artikulasi dari yang ini dulu nih, yang versi old dulu. Oke, kita singkirkan dulu yang versi now nya. Nah ini dia versi oldnya Captain America. Untuk artikulasi kita mulai dari kepala, dongak atas maksimal segini, dongak bawah dia maksimal segini. Dia bisa 360 derajat, bagus banget. Cuman dia nggak bisa
doyong kanan kiri gini ya, jadi cuman bisa kanan toleh kiri, cuman untuk doyong kanan kiri nggak bisa nih. Oke, itu untuk artikulasi kepalanya cukup oke. Dan sekarang kita lihat ke upper bodinya. Untuk bahu maksimal segini, bagus banget, dan dia bisa 360 derajat, nice. Lalu di bicepnya bisa kalian lihat ya, nih bicepnya ada artikulasinya. Nah ini, nah bisa kalian lihat ya, bicepnya ada artikulasinya. Lalu dia di sini di lengannya tuh juga ada artikulasi guys. Nah keren kan ya. Cuman dia telapaknya udah jadi satu, dia telapaknya udah nggak ada artikulasi nih. Ini khusus Captain America ya. Lalu sikunya pun dia sudah double joint ya, sikunya double joint jadi bisa tekuk dalam banget. Untuk bagian torsonya atau bagian dada, dia ada artikulasi sampai segini maksimal ya, bisa 360 derajat juga sih harusnya. Oke, dia bungkuknya maksimal segini. Untuk membungkuknya agak susah guys ya, membungkuknya dia agak susah. Kalau kalian lihat nih, nah agak susah ya. Kalau dongaknya dia bisa luas banget. Oke, untuk di pinggang dia tidak ada artikulasi. Nah, untuk bagian lower bodinya kalian bisa lihat nih masih ball joint ya, bentuknya pangkal pahanya masih kayak bola ini. Bisa dibedakan langsung sama yang versi lebih barunya. Yang Infinity War itu pangkal pahanya udah nggak bentuk bola nih, tapi yang lama masih berbentuk seperti bola ini. Kita coba aja artikulasinya, dia bisa split sempurna. Oke, untuk ke depan dia maksimal segini, untuk ke belakang dia maksimal segini. Oke, bagus. Sikunya siku, lututnya juga double joint ya guys ya, seperti itu. Sedangkan pergelangan kakinya dia bisa maksimal segini ya, ke atas segini. Dia bisa ankle pivotnya juga ada. Ini lengkap banget, tapi di sini nggak ada artikulasi udah guys ya. Berbeda sama di lengan, di sini di kakinya udah nggak ada artikulasi. Kalau di lengannya kan masih ada nih untuk bisa kanan kiri gini. Oke, overall bagus banget dan nggak kalah lah kalau artikulasi sama Marvel Legends zaman sekarang harusnya guys ya. Sekarang kita coba bandingkan dengan yang Infinity War. Kita mulai dari head sculpt-nya nih. Ini dongak, nah dongaknya dia lebih kenceng guys ya, lebih luas juga untuk artikulasi di kepalanya. Lalu dia 360 derajat juga pastinya bisa. Oke, nah dan dia juga masih belum bisa sih yang untuk doyong kanan kirinya. Kalau Marvel Legends yang lebih baru lagi itu harusnya bisa guys ya, untuk doyong kanan kiri. Mungkin di versi Endgame ke atas tuh udah bisa nih. Oke, yang ini masih belum bisa. Artikulasinya seperti itu di kepala. Sekarang kita coba artikulasi di badan, sama di tangan tingginya segini, bagus banget. Ada artikulasi di bicepnya nih, bisa kita putar-putar bicepnya. Lalu sikunya juga double joint. Nah kalian lihat ya, sikunya double joint. Lalu pergelangannya juga bisa diputar ya, pergelangannya ke atas ke bawah bisa semua aman. Di torsonya dia juga ada ya artikulasi, tapi bedanya adalah di artikulasinya kayak ada patahan guys di sini ya, ada patahan-patahan. Jadi beda memang artikulasi di torsonya. Kalau yang Marvel Legends zaman old ini kan lebih rapi semua ya, lebih rata, nggak ada gapnya. Kalau yang baru ini lebih bergap ya. Ini khusus Captain Amerikanya ya, kita lihat. Nah ada gapnya, tapi not a problem, not a big deal. Belakangnya pun maksimal segini bisa, nice. Dan apakah dia ada di pinggangnya artikulasi? Nah ternyata ada artikulasi di bagian pinggang, jadi dia bisa diputer-puter. Oke, sekarang untuk paha udah kita bahas tadi. Pahanya udah nggak berupa ball joint ya, tapi berupa ya yang lebih realistis lah, seperti ini. Maksimal segini splitnya. Oke, tendang ke depan maksimal segini, tendang ke belakang maksimal segini ya. Lalu lututnya juga dia udah double joint pastinya. Nah ini lututnya double joint. Lalu dia ada artikulasi guys. Nah ini ada artikulasinya yang Captain America versi Infinity War. Ada artikulasi di bagian ini, apa ini, tulang kering ya, ini apa sih namanya, betis sorry, betis ya.
ada di bagian betisnya, lalu di telapak kakinya juga ada. Bisa maju maksimal segini dan naik segini, dan dia tetap ada ankle pivotnya ya, jadi bisa kayak cedera ankle gitu bisa ya. Oke, nice artikulasinya. Jadi itu tadi adalah perbandingan dari artikulasinya Captain America zaman now dan zaman oldnya seperti itu. Nah sekarang saya mau tunjukin aja ini selipan ya, mungkin ini adalah aksesorisnya Captain America yang versi old dan ini yang versi zaman now ya, yang dari Wakanda. Tapi yang spesial adalah ini guys, karena shieldnya yang zaman old ini itu bisa dilepas nih belakangnya. Nah kalian bisa lihat ya, bisa dilepas, bisa digedein, dikecilin, dan bisa kita jadiin backpack nih ya, keren banget sih. Nah dan ini kalau nggak salah memang saya cuman temuin yang MCU ada di yang Captain America ini, cuman ini yang bisa shieldnya dibuat backpack seperti ini. Oke, kita lanjut sekarang ke perbandingan harganya. Nah guys, jadi tadi kita udah membandingkan dari segi detail, artikulasi, aksesoris, dan lain-lain. Sekarang kita bakalan bandingkan harganya mereka nih, Marvel Legends zaman now dan zaman old. Nah kalau saya boleh bilang ya, ini mungkin pendapat saya, untuk Marvel Legends zaman old atau yang sudah seri lama 10 tahun ke atas lah istilahnya, ini yang sebelah kiri itu mahal murahnya mungkin dari kelangkaannya guys ya, karena zaman dulu itu mungkin belum banyak orang koleksi Marvel Legends ya, jadi dari kelangkaannya dia bisa naik harganya. Sedangkan yang kanan ini itu mahal murahnya figur atau Marvel Legends-nya itu dari supply dimensi. Semakin bagus figurnya, headsculptnya, biasanya semakin laku dan harganya semakin naik. Kalau semakin jelek atau kurang diminati, harganya biasanya semakin turun. Oke, contohnya seperti Captain America, seperti Iron Man ini ya, dia itu warnanya kurang bagus sehingga kurang diminati. Padahal sih menurut saya pribadi sculptingnya bagus ya, tapi karena kurang diminati harganya pun jadi murah. Ini harganya saya beli dulu berapa ya, 150.000 dalam kondisi loose tapi komplit tuh aksesorisnya komplit semua. Kita bandingkan sama Iron Man yang ini, saya beli dengan harga 200.000 ya, dia cuma dapat batangan gini aja, bahkan stand base nya dia nggak dapat, karena stand base nya tadi yang saya tunjukkan itu saya beli terpisah ya, cuma dapat batangan ini aja dan harganya 200.000. Nah untuk untuk Iron Man nya ini pun dia tidak termasuk langka guys, jadi belum tergolong langka di harga 200.000 karena masih banyak lah dijual Mark 6 di marketplace. Oke, nah ini perbandingannya, 150.000 untuk loose dan komplit, dan ini 200.000 untuk figur Marvel Legends Iron Man ini ya, dengan kondisi batangan seperti ini aja. Oke, kita lanjut perbandingan selanjutnya, kita bandingkan Captain Amerikanya. Nah Captain America ini juga salah satu figur yang paling dicari ya, karena dia adalah anggota Avengers, anggota Holy Trinity ya, pasti rame lah, pasti banyak dibuat. Nah untuk harganya saya mulai dari yang ini dulu ya kali ini. Ini saya beli di harga 250.000, dia dapatnya seperti ini, batangan seperti ini. Jadi dapat Captain Amerikanya sendiri dan shieldnya ya, kan memang barunya pun dia cuma dapat ini 2 plus 10 base ya harusnya. Oke, kalau ini 250.000 udah dapat figurnya plus dapat shieldnya, dan shieldnya ini unik banget karena dia bisa dibuat backpack seperti ini ya. Nah sedangkan yang ini saya beli di harga berapa ini, 230.000 dengan kondisi seperti ini loose ya, 230.000 dengan kondisi loose. Dia minusnya itu saya nggak dapat alternatif handnya saya nggak dapat karena saya belinya loose ya, jadi ya dapat harganya segitu tapi ada minusnya, yaitu minus alternatif handnya nggak dapat. Ini figur Captain America nggak terlalu laris juga, tapi lebih laris dibanding ini Mark 50, masih lebih banyak diminati lah. Oke, nah sekarang kita lanjut ke perbandingan yang terakhir, yaitu Thor-nya. Nah Thor ini sama-sama yang paling mahal di lininya. Dari 3 Infinity War tadi,
ini yang paling mahal. Dari 3 yang versi Avengers tadi, ini yang paling mahal juga. Yang ini saya beli back in box ya, dia dapat aksesoris tadi, petir sama dapat boxnya, tapi dia bukan MISP ya, bukan segel, jadi kayak barang bekas tapi dimasukin box lagi, di harga Rp300.000. Nah, Rp300.000 untuk Thor-nya ini, bisa kalian lihat. Ini harganya yang cukup stabil ya guys ya kalau Thor ini, karena ini juga banyak banget dicari dan peminatnya banyak banget karena dia bagus. Apalagi sebelum keluar Thor yang gendut yang versi Endgame ya, yang kayak Viking itu, dia harganya lebih tinggi lagi, mungkin bisa di 400 ribuan untuk kondisi back info komplit ya. Sedangkan yang ini, nah ini lebih mahal lagi guys, karena ini coba kalian cari deh di marketplace Indonesia. Perasaan saya sih nggak ada yang jual lagi ya yang ini ya. Ini adalah Thor dari Avengers 1, saya beli dengan harga 600.000 deh kalau nggak salah ya, 600.000 ya, harga yang cukup lumayan untuk figur yang udah tua, yang old. Tapi ya kalau untuk koleksi melengkapi Holy Trinity ya, ini menurut saya masih worth it. Oke, karena kalau kita lihat di eBay harganya pun juga tinggi ya untuk Thor-nya ini. Nah, jadi itu dia 300.000 dan 600.000. Oke, itu dia perbandingan harganya guys. Nah, kira-kira kalian tim yang mana nih? Tim Marvel Legends yang original atau tim Marvel Legends yang udah baru nih? Original itu maksudnya yang Avengers yang pertama tadi guys ya. Tim Marvel Legends yang Avengers pertama atau tim Marvel Legends Avengers yang lebih baru? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu video perbandingan kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk kira-kira cari-cari dan patokan harganya, paling nggak ya segitu tadi yang sudah saya sebutkan. Dan ya, semoga membantu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.